lagi sama aku, Desa Bima Agung. Tapi di video kali ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama kakak ipar aku, yaitu perkenalkan diri deh. Kakak Sasya. Oh, Kak Sasya. Papa Asga. Papa Asga, Asganya mana? Ini. Asga kok ini nggak masuk frame ya? Nah, sini di video, biar masuk kamera deh. Oh iya, malu-malu, aku gak apa-apa. Nah, di video kali ini kita santai aja ya. Aja ya. Nah, aku mau nanya-nanya nih Kak Sasya. Kan aku di kuliah itu jurusannya ilmu komunikasi. Nah, komunikasi itu kan ya tentang komunikasi. Nah, di kali ini aku tuh mau nanya nih, menurut Kak Sasya tuh kalau komunikasi antar pesona tuh kayak apa dan kayak gimana sih yang Kak Sasya tahu gitu? Komunikasi antar persona itu biasanya itu melibatkan dua orang atau lebih. Biasanya sih kalau biasanya yang lumrah orang tahu itu biasanya interpersonal ya. Iya. Jadi nanti ada macam-macam caranya tuh, ada verbal, ada non verbal. Contohnya kayak gini aja nih, kayak coba lihat ke situ tuh. Iya, kenapa? Oh, itu non verbal. Iya, jadi nggak perlu ngomong lisan, kita juga punya bisa berkomunikasi dengan orang. Kalau zaman dulu itu pramuka itu namanya ada sandi Morse. Sandi Morse itu dia tidak perlu berkomunikasi lewat sekarang kecanggihan teknologi ya, handphone atau apa. Dia pakai isyarat, pakai bendera-bendera itu. Atau orang yang di pesisir timur, yang di pesisir atau di wilayah timur banyaknya ya, wilayah Indonesia Timur itu mereka lebih pakai cara tradisional. Kayak contohnya misalkan lagi berkebun, mereka bunyinya kayak dibales. Iya, itu contohnya. Gimana nak? Jadi dia membuktikan di bukit seberang itu ada orang lagi nyari bambu gitu, atau lagi butuh pertolongan. Iya, lagi manen cengkeh atau pala gitu. Itu komunikasi. Jadi nggak cuma dua orang, jadi dua orang atau lebih. Itu komunikasi antar persona. Benar banget, aku sependapat sama Kak Sasya kalau hubungan komunikasi antar persona itu adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan, yaitu antara dua orang atau lebih. Terus di situ secara langsung ya Kak Sasya ya, karena penyampaiannya itu harus sampai langsung kepada si penerima pesan yang kita sampaikan. Nah, tapi Kak Sasya di antara kita nih, kita berdua sebagai kakak dan adik. Oh iya, bertiga. 4. Ya udah, semuanya ya, semua antara papa, mama dan semua. Nih, di antara kita nih. Kalau kita tuh komunikasi yang efektifnya itu seperti apa sih? Iya, kan kalau orang berkomunikasi itu komunikasi itu kan timbul karena adanya miskomunikasi satu, terus adanya kesalahan reaksi. Contoh misalkan disuruh bersihin lantai kok malah bersihin atap, itu kan kesalahan dalam bereaksi, makanya timbullah komunikasi. Itu jangan di situ, atau jangan di situ, seharusnya di sebelah sini gitu. Itu munculnya karena itu. Jadi kalau bisa muncul keakraban terus karena bisa berkomunikasi itu sebenarnya bukan karena dia sefrekuensi, bukan. Jadi contoh di dunia politik itu, komunikasi politik itu muncul karena awalnya adalah ketidaksefrekuensian. Contoh, misalkan si partai A mengusung A2, partai B mengusung B2, itu kan tidak sefrekuensi, tapi akhirnya melakukan suatu komunikasi itu di dunia politik. Atau misalkan begini, dalam lokomotif itu apa namanya yang bawahnya, masinis menyampaikan kepada penumpang gitu melalui
audio setiap gerbongnya itu. Nah itu kan disampaikan karena ada ketidaksefrekuensian, dalam hal ini penumpang yang tidak memahami tujuan kemana selanjutnya, kalau yang belum tahu ya, atau rambu-rambu atau aturan di dalam gerbong yang harus dipahami itu diingatkan di dalam situ. Nah jadi dua sebenarnya, kalau orang bisa akrab, bisa kok dia bisa bagus banget ngobrolnya, terus kayak kok asik banget ya, atau mereka rame banget, itu sebenarnya bukan hanya dari satu frekuensi, tetapi adanya ketinggian atau tingginya ketidaksefrekuensian itu. Karena semakin banyak yang tidak cocok, tidak matching, maka komunikasinya akan semakin banyak. Seharusnya kan seperti itu. Nah bentuk komunikasinya lebih banyak ke pertanyaan, terus lebih banyak ke penanggapan gitu. Kayak Dede kan sama Kak Sasya, kita kan nggak sefrekuensi sebenarnya, dari usia aja jauh. Kita nggak sefrekuensi ya? Ya enggak, maksudnya seharusnya kan tidak sefrekuensi, tapi karena jadi ketidaksefrekuensian itu memaksa apa tadi kalau Dede bilang komunikan dengan si komunikator itu menjadi sefrekuensi. Awalnya itu sebenarnya kebanyak ketidaksefrekuensian. Kayak contoh SMP, dia ini banget loh, ternyata dia sohib banget gitu. Dia ternyata ini loh, awalnya kan tidak, karena ketidaksefrekuensian makanya menjadi satu frekuensi. Kalau komunikasi efektif kita tuh kayak gimana Kak? Yang biasa kita lakukan? Masak. Oh masak. Emang kita masak bareng? Iya sih, kita suka buat konten masak sih di YouTube Kak Sasya tapi. Terus ngurusin Asga itu kan salah satu bentuk komunikasi. Terus kalau secara khusus hubungan kita kakak adik itu misalkan kayak sekarang ya minta bantuan video ini ya. Terus kayak apa sih namanya, saling bantu itu juga sering ya, kayak tolong cuciin motor gitu ya. Enggak ya, nggak pernah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, kita next. Pertanyaannya itu, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kita itu memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang. Jadi sifat-sifat apa nih yang kakak suka dari aku dalam komunikasinya, atau yang tadi Kak Sasya bilang ada komunikasi itu ada non verbal dan secara verbal itu. Nah, apa nih yang kakak Sasya suka dari aku? Saking banyaknya bingung ya. Enggak. Kalau dalam komunikasi itu ada namanya nilai tatanan kesantunan. Biasanya kalau ada jenjang usia orang itu khususnya yang lebih tua ya, yang lebih tua itu otomatis biasanya akan lebih santun dibandingkan yang lebih muda. Itu otomatis karena kita di Indonesia kan budaya ketimuran ya. Kayak contoh, Dede manggil kakak saja kan kakak ya. Kalau di luar negeri itu komunikasi dengan cara manggil kerabat ataupun orang tua itu pakainya kan nama. Itu maksud sopan ya gitu. Jadi masuknya kesantunan ke dalam pola kesantunan, tata santun itu, tata krama itu. Kenapa sih bisa berjalan apa tadi akrab ya? Iya. Efektif komunikasinya karena kita Dede menerapkan pola santun. Kakak juga ke Dede polanya santun. Nggak boleh kayak walaupun seorang kakak nih ke adeknya itu tolong masih halus ya. Tapi ada ihnya nggak sopan. Harus kan rasa siapa minta tolong gitu. Bersihin itu cepet ya. Gitu misalkan. Itu nggak boleh. Iya. Jadi dari kesantunan itu penting. Terus cara berkomunikasinya juga penting. Caranya, cara berkomunikasi contohnya misalkan laptop to laptop. Balikin dong laptop Dede gitu, nggak boleh kayak laptop aku udah beres belum, nanti aku pinjem ya mau buat tugas kuliah. Gitu. Jadi kesimpulannya aku sopan atau enggak ini? Nggak sopan. Kok nggak sopan kan di sini ya? Tuh barusan protes, jadi nggak maaf. sopan. Oh nggak boleh, sopan. Oh sopan, maaf ya aku emosian. Ya udah yang ke selanjutnya nih ya. Jadi intinya aku sopan ya guys, ya kan sopan kan? Iya, jadi, kalau ke kakaknya ya, nggak tahu kalau ke temen setara atau ke bawah kan nggak tahu. Sopan banget aku. Sopan pokoknya banget.
intinya itu sifat yang disukai dalam komunikasi kita itu yang kita perlu itu sopan. Nah, kita terapkan itu sopan ya, pokoknya mah sopan lah. Nah, terus selanjutnya konflik atau masalah apa yang pernah terjadi nih sama kita Kak Sasha? Pernah nggak? Dan apa dampaknya pada diri masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian? Oke guys, itu bener banget, kita pernah ribut. Ceritakan. Nggak usah. Kita pernah ribut. Jadi contohnya begini, misalkan karena pihak ketiga ya, ada orang lain. Kita pernah di apotek satu. Ini kita berdua kan? Iya, pasangan Anyar. Oh, Misalkan- beda cerita ya. Misalkan dia lagi kesel nih, si Dede lagi kesel, terus ngomongnya ngomong-ngomong kasar, bahasa-bahasa Halus. bukan ras kita. Nah, dia ngomong nih, ya, terus kan misalkan ingetin Dede yang itu, ya. Terus dia ngegas tuh, jadi kita seolah-olah jadi kita juga yang berantem. Padahal sebagai kakak adik kan ingetin Dede jangan ngomong gitu atau ngomong kasar gitu, ngomong bintang itu nggak boleh gitu. Terus karena orang lagi emosi, kan biasanya orang emosi gitu kan, susah mengontrol diri, akhirnya cara berkomunikasi dia rusak. Orang kalau emosi itu lebih cenderung susah dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi santun itu susah tuh kalau emosi. Itu kan kita pernah begitu ya. Iya, betul sekali. Jadi setiap orang punya keributan ya. Nah, intinya kesimpulannya tuh teman-teman, jadi aku kalau lagi kesel emang nggak kekontrol emosinya. Jadi kadang-kadang bahasa suci itu terucap. Dan Kak Sasha tuh niatnya baik, bilang tidak boleh ngomong kasar. Tapi karena Kak Sasha seperti itu, malah aku pikirnya Kak Sasha mau bela orang yang aku sebel. Jadi Kak Sasha juga kena ikutan marah. Sebenarnya lebih ke miskom nggak sih? Ya. Atau salah paham ya? Ya sebenarnya aku nggak marah ke Kak Sasha, tapi menurut Kak Sasha aku marah ke Kak Sasha gitu. Nah gitu teman-teman, sebenarnya pertanyaannya segitu doang Kak Sasha, singkat. Tapi ada kesimpulan nggak buat Kak Sasha, komunikasi antar persona itu seperti apa, dan yang harus diterapkan nih buat teman-teman yang nonton ini, komunikasi yang efektif itu seperti apa gitu? Singkat aja nggak apa-apa. Iya, komunikasi antar persona itu memudahkan kita untuk satu saling memahami satu dengan yang lain ya. Jadi kayak apalagi yang ingin menjalin hubungan khusus, itu penting komunikasi antar persona itu. Hubungan khusus di sini kan pacaran atau menjadi calon istri atau calon suami. Itu penting antar persona itu. Ketika komunikasi tidak dibangun, maka terjadi miskomunikasi, disinformasi, itu lebih fatal. Makanya pentingnya antar persona di sini untuk satu, saling menghargai, dua, meningkatkan kualitas dalam berhubungan. Hubungan itu tidak hanya pacar, tapi adik ke kakak, orang tua ke anak, paman kepada keponakannya, kakek kepada cucunya, dan lain-lain tuh. Makanya pentingnya komunikasi antar persona. Nah, yang dibangunnya nomor satu itu adalah dasarnya adalah pola santun. Karena meskipun dengan teman seusia atau teman seleting, teman apa sih namanya kalau bahasa sekarang? Seangkatan gitu lah ya, Seangkatan atau sebaya. Tetap harus ada santunnya. Walaupun bercandanya, gaya Etika bercandanya, lah ya. etikanya, gaya bercandanya misalkan suntrung-suntrungan kepala Itu nggak boleh. atau misalkan kayak dorong ini, kayak dorong lu bisa aja gitu. Atau bercandanya kelewatan kayak saling menghina fisik gitu, itu nggak Ya, boleh ya. kalau bisa itu jangan. Kan itu akan terbangun ketika sudah saling mengenal ya, dengan komunikasi awal tadi antar personanya itu penting dari awal. Terus apa namanya tadi, apa lagi Dek? Apa lagi? Udah itu dong. Ya, oke, gitu doang. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup dengan konten kita kali ini. Ini video penutupan kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kalian bisa komen di bawah. Kita harus konten tentang apa lagi. Terima kasih. Ada kata-kata mutiara nggak Kak Sasha buat penutupan? Tidak ada? Kata-kata buat penutupan. Iya. Ada nggak? Bukalah sebelum nutup. Oh, oke. Buka, tutup. Itu mah kayak tempat makan, apa sih yang di meja makan? Yaudah, gak jelas kita. Terima kasih teman-teman sudah nonton. See you. Bye-bye. Bye-bye.